Linear regression. Linear regression is a data analysis technique that predicts unknown data values by using other related and known data values. In machine learning, computer programs called algorithms analyze large data sets and work backwards from the data to calculate linear regression equations. After this brief explanation, let's immediately learn to code linear regression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di kelas Coder. Hari ini kita akan membahas tentang simple linear regression. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan bedah di dalam simple linear regression. Dan selanjutnya mungkin saya tampilin di sini apa aja planningnya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang simple linear regression. Bentar, sebelum itu kita bahas linear regresinya dulu. Linear regresi itu inti dari linear regresi itu kita memprediksi dengan memanfaatkan hubungan antara dua variabel ini. Semisal ya, di sini ada dataset yang sudah saya download yang akan kita gunakan untuk kita mentraining si linear regresinya. Oke, di sini bisa kalian lihat. Di sini ada jam dan ada nilai skor ya. Jadi ini tentang hubungan antara jam belajar sama nilai hasilnya ya. Jadi di sini ada 2,5 jam bisa mendapatkan nilai 21 ya. Dan kalau kita lihat di sini, semakin tinggi, semakin kita lama belajarnya, semakin tinggi pula nilai kita, seperti ini. Seperti ini juga. Ini ya, misal yang tertinggi di sini adalah 9. Ini 9,2, kita bisa mendapatkan 88. Bahkan kita belajar cuma 8 jam aja bisa mendapatkan nilai 95. Ini 8,9, mendekati 9 ya. Dan nilai tertinggi lagi tidak ada. Seperti itu ya, jadi memanfaatkan hubungan antara dua variabel ini. Jadi kita mulai saja langsung. Yang pertama-tama kita bisa import yang namanya pandas ya, kita untuk membaca dataset ini. Oke, kita coba baca datasetnya dengan pandas ya. Jadi jika kalian belum punya pandas, silakan kalian download pandas dulu ya di websitenya Python langsung, atau kalian dari Google ketik pip install pandas gitu aja di Google, nanti akan muncul secara otomatis. Kalian bisa pilih yang websitenya langsung atau dari Pythonnya, dari website Pythonnya langsung. Oke, kita import dulu yang namanya pandas ya. Nah ya, kita udah import pandasnya. Lalu gimana caranya kita membaca dataset dengan pandasnya? Kita cukup ketik program ini. Bisa kalian tirukan ya. Oke, di sini kita sudah coding sintaknya ya. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini ada variabel namanya data frame atau df, saya singkat gitu. Di dalam data frame ini berisi data student score ini yang kita peroleh dari sini. Lalu data yang kita peroleh ini dibaca oleh pandas ini, lalu dimasukkan ke dalam variabel sini gitu pokoknya. Dan kita akan tampilkan. Nah ini karena head kita ditampilkan yang atas saja, kita tampilkan yang atas saja biar nggak kebanyakan. Karena sudah tidak dibutuhkan maka kita hapus. Kalian sudah lihat ya nanti tadi ya.
Oke, selanjutnya kita visualisasikan. Sebelum kita visualisasikan, kita pisahin dulu data X dan data Y. Gimana cara pisahin dari X dan Y dari sini, dari data student score ini? Kita pakai namanya ilog, teman-teman. Ilog. Ilog. Oke, kita udah kita udah pisahkan, maksud saya, kita udah pisahkan dari X dan Y-nya. Setelah kita pisahkan gini, maka kita bisa visualisasikan ya. Matplotlib itu bentuknya seperti diagram, bisa bentuk titik-titik, bisa bentuk garis, bisa juga ya bentuk apa aja. Kita akan pakai scatter, jadi kita import dulu Matplotlib-nya. Oke, kita udah import Matplotlib-nya, kita pakai modul ini. Oke, kalian bisa copy modul ini ya. Kalian mau singkat gimana pun terserah ya, as apa, misalkan as pisang gitu. Pisang gitu, nggak apa-apa, kalian bisa pisang gitu, terserah, tapi lebih gampang dibaca itu dengan PLT ini ya. Oke, kita langsung masukin aja datanya. Oke, jadi scatter ini apa? Scatter ini tuh data, maksudnya diagram bentuk titik-titik ya. Oke, kita langsung masukkan aja data X dan data Y-nya. Kita coba show dulu, plt.show. Plt.show ini apa? Jadi plt.show ini gunanya untuk menampilkan, kita tampilkan ya. Kalau nggak ada .show-nya ini, plt.show ini, maka nggak akan tertampil ya di layar. Maka kita akan lihat, nah seperti ini ya. Ini scatter, ini datanya punya titik-titik seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bakal hiasin, maksudnya bakal kita kasih keterangan ya, judul sama labelnya. Oke, kita udah kasih keterangan ini, judul sama label X sama label koordinat Y-nya. Nah, seperti ini ya. Kita coba besarin, gini. Oke, ini dia, kalian bisa lihat ya. Oke, kita penuhin aja. Di sini jam belajar dan nilai, di sini udah ada keterangan nilai, ada keterangan jam belajarnya di sini ya. Oke, tentunya kita bakal hapus dulu soundnya biar nanti nggak mengganggu ya. Oke, selanjutnya kita pisahkan antara data train dan data testnya ya.
Oke, jadi kita akan pisah antara data training dan data test. Data training nanti kita gunakan untuk men-training model kita. Untuk data testnya kita akan gunakan untuk mentes gimana model kita. Oke, kita akan gunakan yang namanya scikit-learn. Scikit-learn ini lumayan populer di kalangan orang yang mau belajar machine learning, juga orang yang masih mainan machine learning sampai sekarang, ke machine learning engineer misalnya ya. Oke, jadi kita pakai scikit-learn yang namanya train test split ya. Jadi dataset ini oleh train test split akan dipisah, teman-teman. Dipisahnya ini tergantung berapa persen. Misalkan nanti saya akan pakai 2% dari data ini, data yang dipisah ini nanti akan dibagi berapa, saya nggak tahu. Jadi mari kita lihat saja. Sebelum itu kita import dulu seperti biasa. Kita import dulu from sklearn.model select model selection, import train test bed. Selanjutnya kita mari kita coding, kita tulis sintaknya untuk train test bed gimana. Kita akan buat 4, misal 4 itu apa aja, 2 ini, 2x dan 2y. 2x ini apa? 2x ini 2 x train sama x test. Y2 ini y train dan y test. Seperti itu. Mari kita tulis sintaknya di sini ya. Kita akan ketik sintaknya kok ditulis. Nah, oke, kita udah tulis ya. Jadi seperti ini bentuknya. Di sini juga ada keterangannya, kalian bisa lihat di sini parameter bla 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 bla, gimana cara buat gunainnya. Nah, di sini kenapa saya pakai x dan y, kenapa nggak saya pakai df? Karena train test split ini hanya membaca data dari x dan data dari y, data dari features dan data dari labels gitu istilahnya ya. Jadi kalau di machine learning itu x ini adalah namanya features, kalau yang y ini namanya labels gitu. Tapi ya di sini fitur semua ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita pisahkan 20% ya dari data ini. Jadi berapa nggak tahu saya. Nah, untuk memisahkannya kalian bisa tulis namanya test size ini. Selanjutnya ada random state, kalian kasih knowledge random state-nya ya. Kalau di linear regresi. Kalau kalian mau kasih ya terserah, tapi nanti nggak akan random, hasilnya akan terus. Hasilnya nggak akan random, jadi ya udah tetap itu aja. Misalkan kalian kasih 42, itu tetap aja itu berhenti di satu random aja. Kalau kalian kasih 0 bahkan bakal akan random terus gitu, akan generate random terus, akan di split secara random terus gitu, diacak gitu istilahnya ya. Jadi saya sarankan 0 saja ya. Oke, selanjutnya setelah kita splitting datanya, kita pisahkan antara data train dan data test. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam model linear regresinya. Oke, ini kita akan import dulu yang namanya linear regression dari scikit-learn pastinya ya. Di sini kita akan banyak pakai scikit-learn. Oke, kita import dulu linear regresinya.
caranya from sklearn dot linear model import linear regression. Hasilnya kita langsung aja tulis saja model gini, model volume 0 karena nggak ada lagi ya. Model volume 0 ini kita isi dengan linear regression. Oke, setelah itu kita fitkan data trainnya ke dalam model linear regresinya. Model v0.fit. Nah, kita masukin data trainingnya x train y train seperti itu. Nah, selanjutnya kita apa lagi? Ya pastinya selanjutnya kita prediksi. Sebenarnya di linear regresi itu ada rumusnya kan seperti ini ya, untuk melakukan prediksi ya. Prediksi B0 tambah B1 dikali dengan X. Nah, ini itu akan kita bedah di video selanjutnya. Gimana kok bisa dapat B0, bisa dapat B1, dan X-nya ini apa gitu. Kita akan bedah di video selanjutnya. Di sini kita akan memprogram linear regresi dengan scikit-learn. Jadi untuk matematikanya nanti pasti pakai full NumPy ya. Dan juga saya pakai dataset yang amburadul aja. Oke, yang maksudnya yang sembarang aja dibuat sendiri gitu. Oke. Karena kita udah nggak perlu pakai B0 B1 meskipun ada yang ada B0 B1-nya, kan B0 itu namanya intercept dan B1 namanya koefisien gitu. Dan untuk X-nya ini input. Nah, kita langsung aja ketik Y prediksi. Prediksi. Nah, kita langsung aja ke prediksinya ya. Jadi prediksi ini adalah inti dari linear regresi. Jadi linear regresi itu intinya adalah memprediksi. Oke, gimana cara memprediksi dengan model linear regresi dari scikit-learn? Kalian bisa ikutin ini, kalian bisa copy aja sintaknya ya. Nah, ini kita udah ketik. Cara memprediknya tuh cukup kalian ketik model linear regresi yang udah kalian isi dengan model linear regresi. Gimana sih? Jadi kan saya punya variabel model volume 0 yang isinya tuh linear regresi. Nah, karena isinya linear regresi otomatis terhubung sama ini, maka tinggal kalian kasih titik, kalian kasih dot predict, maka akan muncul predik ini. Kalau kalian nggak bisa ngetik predik ini, kalian ketik PRE, nanti akan muncul sendiri ya otomatis. Dan kita akan gunakan data test ya. Selanjutnya, setelah kita prediksi, maka kita akan masukkan ke dalam data frame. Kita akan lihat selisih dari kedua belah pihak ya, dari pihak aktual sama pihak prediksi seperti itu. Maka kita lihat gampangnya kita lihat dengan data frame ya. Saya buat data frame-nya dulu.
Oke, ya kita udah masukkan ke data frame. Saya pakai dictionary ya di sini. Ini namanya dictionary. Kalau kalian belum paham tentang dasar-dasar Python, mungkin nanti di video kapan ya nggak tahu. Kayak akan buatkan dasar-dasar Python, tapi yang penting-penting aja ya. Gimana sih? Ya yang penting-penting ini, yang nggak penting-penting nggak akan saya chat gitu. Yang penting-penting buat machine learning ini, buat video saya ini. Jadi kalian nonton video saya paham gitu. Tapi saya buatnya kapan ya? Ya kapan aja lah. Jadi data frame-nya Pandas itu hanya membaca dari dictionary gitu. Maka ini akan jadi data frame secara otomatis seperti itu. Mari kita lihat gimana selisihnya ya. Oh, salah ketik. Maaf, typo. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat di sini selisihnya, ada yang selisihnya 2, mungkin 1, itu mungkin 1. Ini mungkin selisihnya 3, mungkin ini selisihnya ini malah kejauhan ini ya. Oke. Untuk melihat rata-rata dari selisih atau loss functionnya, rata-rata dari selisih atau lossnya, kita bisa pakai scikit-learn lagi. Kita pakai namanya from scal import matrix. Nah, matrix ini kita akan gunakan untuk melihat error atau loss atau selisih. Jadi kita akan gunakan rata-rata error yang rumus rata-rata error yang dasar, yaitu min absolute error. Rumusnya saya kalau saya ingat-ingat rumusnya y aktual dikurangi y prediksi per n, per jumlah data ya. Saya ingat seperti itu ya, mungkin benar ya. Jadi kita print min absolute error. Kita lihat di sini matrix dot min apa ini min absolute error. Kita masukkan y aktual dan y prediksinya. Kita udah lihat matriksnya, matriks saya errornya ya. Selanjutnya kita akan bikin skor untuk melihat seberapa persen akurasinya ya. Namanya R2 score ya. R2 score. Oke, matriks lagi. Tunggu dulu. Ini. Kita pakai y aktual. Y aktual. Maaf, y prediksi maksudnya. Ya nggak muncul. Nah. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita bisa tampilkan plotnya di sini. Oke ya, selesai ya. Gini tuh bang, namanya simple linear regression. Ya udah simple, namanya simple ya simple gini aja teman-teman. Mari kita lihat. Ini datanya tadi. Ini errornya ya, rata-ratanya 4 ya, errornya rata-ratanya 4 sekian, mungkin bisa mungkin. Nah seperti ini dalamnya, nah seperti ini rata-ratanya 4,1839, skornya 94% ya,
seperti itu. Berarti lumayan bagus, 94% ya, bagus ini. Bagus dan siap untuk melakukan prediksi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial simple linear regression. Di next video kita akan bedah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.